Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Laila Nurrahma, NPM 220420100081. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu merupakan kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya akan mencapai sebuah target dalam suatu organisasi yang telah ditentukan. Next, adanya pentingnya kepemimpinan dan tujuan kepemimpinan. Yang pertama, pentingnya kepemimpinan yaitu organisasi atau perkumpulan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan memerlukan kepemimpinan untuk membantu mengelola dan memutuskan kebijakan. Tanpa kepemimpinan, anggota akan melaksanakan fungsi yang tidak sesuai dengan sistematika dan bisa jadi berakhir dengan kekacauan struktural dari organisasi. Yang kedua, ada tujuan kepemimpinan. Tujuan ini yaitu memotivasi orang lain atau anggotanya untuk melakukan hal yang baik dan memaksimalkan kemampuan dalam diri. Tanpa adanya sosok yang berjiwa kepemimpinan, maka organisasi tersebut akan kurang termotivasi dan kurang bersemangat dalam mencapai tujuannya. Next, ada fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, fungsi komando. Fungsi ini mempunyai fungsi sebagai instruktif. Dalam suatu masalah yang memerlukan solusi, pemimpin dapat mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua, ada fungsi dialog. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang secara komunikasinya terbuka kepada bawahannya. Yang berarti, dalam mengambil fungsi kebijakan, pemimpin tidak diperlukan ikut serta dengan melakukan secara tidak benar atau sesukanya, yaitu diperlukan fungsi dialog untuk menentukan kebijakan bersama. Yang ketiga, ada fungsi keikutsertaan. Sebagai pemimpin, penting juga untuk tetap merangkul atau bersifat inklusif kepada keseluruhan anggota, di mana fungsi keikutsertaan ini sebagai pemimpin secara sadar melibatkan seluruh anggota dalam fungsi organisasi. Yang keempat, ada fungsi representasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan tujuan organisasi, pemimpin tidak dapat melaksanakan tugasnya sendiri, yaitu membutuhkan anggota dalam grup atau anggota yang lain untuk membantu memimpin. Dalam fungsi ini, pemimpin dapat memberi tanggung jawab kepada anggota yang lain berdasarkan fungsinya dalam organisasi. Yang kelima, ada fungsi pengelolaan. Fungsi ini agar perkumpulan dapat mencapai tujuannya, dibutuhkannya sistematika yang teratur dalam organisasi dalam mengerjakan fungsi kepemimpinan. Pemimpin juga harus melakukan tanggung jawab dalam pengelolaan baik secara teknis maupun non-teknis. Next, ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu gaya otorokratis, gaya demokratis, dan gaya laissez-faire. Yang pertama yaitu gaya otorokratis, yaitu gaya kepemimpinan di mana segala kegiatan yang akan dilakukan dan diputuskan oleh pemimpin semata-mata tanpa melibatkan karyawan. Sifat-sifatnya antara lain wewenang mutlak terpusat pada atasan, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin saja tanpa konsultasi dengan bawahan, komunikasi hanya berlangsung dengan satu arah, pengawasan dilakukan secara ketat, lebih banyak kritik daripada pujian, dan pemimpin menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. Yang kedua, ada daya demokratis. Gaya ini di mana kepemimpinan ini pemimpin dan bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Sifat-sifatnya antara lain pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Yang kedua, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, komunikasi berlangsung dua arah. Yang keempat, bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan saran dan kritik. Next ada gaya laissez-faire. Gaya ini adalah gaya kepemimpinan yang percaya pada supervisi minimal dan menyerahkan sebagian keputusan kepada bawahan, atau juga bisa disebut dengan gaya kepemimpinan bebas. Sifat-sifatnya antara lain yaitu menyerahkan sebagian besar keputusan pada bawahan, pengawasan kepada bawahan sangat minimal, kepentingan pribadi lebih utama daripada kelompok. Keempat, hampir tidak ada pengarahan dari atasan, dan yang terakhir, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Next, yaitu adanya jenis-jenis wewenang atau kekuasaan. Di sini yang pertama ada wewenang struktural. Wewenang ini berhubungan dengan sistem hierarkis atau tingkatan yang ada dalam sebuah institusi atau kelompok. Keberadaan hierarkis tersebut nantinya akan memperjelas serta mempertegas posisi, kedudukan, dan porsi dari pekerjaan serta wewenangnya masing-masing. Yang kedua ada wewenang karismatik, yaitu salah satu jenis wewenang yang diberikan kepada seseorang individu atas dasar pertimbangan dari perilaku positif, pengetahuan, serta kemampuan yang dimiliki oleh pemegang wewenang nantinya. Semua unsur itu akan dipertimbangkan lagi supaya wewenang yang diberikan tidak disalahgunakan. Yang ketiga ada wewenang moralitas. Wewenang ini dimiliki oleh seseorang individu yang memiliki karakteristik seperti integritas yang tinggi, bermoral baik, serta mampu menyelesaikan berbagai konflik serta permasalahan secara bijaksana. Yang keempat ada wewenang reputasi. Jenis wewenang ini diberikan dengan mempertimbangkan berbagai pencapaian dan prestasi yang pernah diraihnya di masa lalu. Dan yang terakhir ada wewenang jasmaniah, yaitu suatu jenis wewenang yang diberikan dengan pertimbangan penampilan fisik, kesan dan sopan santun, ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan subjektivitas. Pemimpin yang baik yaitu memiliki kewenangan secara cerdas dan peka sehingga menjadi satu wewenang tanpa sewenang-wenang. Kemudian menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tetapi justru kewajiban memberi teladan kualitas sehingga orang lain atau anggota yang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan. Next, yang terakhir adalah kemampuan yang wajib dimiliki seorang pemimpin, yaitu mampu menganalisis masalah dan menarik kesimpulan. Yang kedua, mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang yang tepat. Dan yang terakhir, mampu mengorganisasikan pekerjaan. Jika pemimpin tersebut memiliki 3 kemampuan ini, maka pemimpin tersebut bisa dikatakan dengan baik dan benar. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.